Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita sebuah nikmat yang berupa nikmat kesehatan. Terus tak lupa pula kita hanturkan salawat serta salam kita terhadap junjungan kita yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini kami akan presentasikan makalah kami yaitu tentang eksistensi kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam. Berbicara mengenai eksistensi kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam itu pasti yang terlintas dalam pikiran kita, apa sih pengertian kebebasan itu sendiri, apa sih pengertian tanggung jawab dalam ekonomi Islam, terus apa pentingnya kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan bahas dalam kesempatan kali ini. Di slide pertama di sini ada pengertian kebebasan dalam ekonomi Islam. Di sini ada menurut teori filsafat, pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan ini bermakna positif. Ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Sudah menjadi kodrat manusia untuk menjadi makhluk yang memiliki kebebasan. Bebas untuk berpikir, bebas untuk berkehendak, dan bebas untuk berbuat. Terus Aristoteles sendiri itu mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi, homo rasional, yang memiliki 3 jiwa. Yang di jiwa 3 jiwa. Yang pertama itu ada anima vegatif atau disebut roh vegatif. Yang dimaksud itu anima ini juga dimiliki tumbuh-tumbuhan dengan fungsi untuk makan, tumbuh, dan berkembang biak. Jadi maknanya itu manusia itu bisa untuk tumbuh, bisa untuk makan, bebas untuk berkembang biak. Selanjutnya di sini ada anima sensitiva, yakni jiwa untuk merasa, sehingga manusia itu punya naluri nafsu, mampu untuk mengamati, bergerak, dan bertindak. Terus yang ketiga ada anima intelektiva, yakni jiwa intelek. Yang dimaksud itu jiwa ini ada pada binatang dan tumbuhan. Anima ini memiliki kemungkinan manusia untuk berpikir, berkehendak, dan mempunyai kesadaran. Lanjut saja di slide kedua, di sini ada pengertian kebebasan. Pengertian kebebasan itu sendiri menurut Islam dilihat dari 2 perspektif ya. Yang pertama menurut perspektif teologi, terus yang kedua menurut perspektif usul fikih. Menurut perspektif teologi itu sendiri, pengertian kebebasan dalam perspektif ini sama dengannya al-huriyah. Al-huriyah itu sama saja kebebasan. Dalam ekonomi Islam, kebebasan itu merupakan hal esensial karena sah atau tidaknya akan terletak pada kebebasan manusia untuk meneruskan atau tidak aktivitas ekonomi tersebut. Kebebasan itu dibingkai dengan tauhid, yang artinya tidak bebas sebebas-bebasnya, tapi terikat dengan batasan yang diberikan oleh Allah. Maknanya di sini dibatasi oleh Allah itu supaya tidak melanggar perintah Allah. Jadi jika dilanggar itu pasti akan mendapat dosa yang akan kembali pada diri kita sendiri. Di sini selanjutnya menurut perspektif usul fikih. Pengertian kebebasan menurut usul fikih itu berarti bahwa dalam muamalah Islam membuka pintu seluas-luasnya di mana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nas yang melarangnya. Selanjutnya dalam melakukan kebebasan itu pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukannya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kebebasan tersebut yaitu pertama kita harus itu memperhatikan halal dan haramnya. Yang kedua, komitmen dan apa yang sudah kita terapkan dalam kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan syariat Islam. Selanjutnya 3, tidak menyerahkan pengelolaan harta
terhadap orang bodoh, gila dan lama, karena itu akan mengakibatkan kita rugi ya. Yang keempat, hak untuk saling memiliki dengan tetangga atau mitra kerja. Yang kelima itu tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merugikan orang lain. Lanjut lagi ke slide selanjutnya, kebebasan itu dilihat dari segi sifatnya. Kebebasan dapat dibagi tiga, yaitu pertama ada kebebasan jasmani, kebebasan rohani, dan kebebasan moral. Di kebebasan jasmani itu yang dimaksud itu kebebasan untuk menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang kita miliki. Kalau kebebasan rohani itu yang dimaksud kebebasan menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejangkauan kemungkinan untuk berpikir, karena manusia dapat memikirkan apa saja. Selanjutnya ada kebebasan moral. Kebebasan moral di sini dalam arti ini luas, berarti tidak ada macam ancaman, tekanan, larangan dan desakan yang lain. Artinya kita itu bebas, tidak ada manusia atau orang lain yang memperbudak kita, jadi kita merdeka. Selanjutnya masuk ke pengertian tanggung jawab menurut beberapa ahli. Di sini ada menurut Abu dan Munawar, tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri selalu menggunakan hal-hal yang positif. Selanjutnya ada menurut Schiller dan Brian, tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Di sini terus selanjutnya ada yang ketiga, ada Mujiono yang menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak tugas, kewajiban sesuai dengan aturan nilai moral adat istiadat yang dianut oleh warga masyarakat. Yang keempat ada Burhanuddin yang menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul risiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya menurut Britnas yang kelima, tanggung jawab berarti tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Tanggung jawab berarti dapat diminta penjelasannya tentang tingkah lakunya dan bukan saja menjawab, melainkan harus menjawab, bertanggung dengan apa yang dia lakukan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memenuhi mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, merupakan untuk mencoba untuk tidak melakukan hal yang negatif dan berusaha melakukan hal yang positif. Tanggung jawab merupakan mengambil keputusan yang patut dan efektif, merupakan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma sosial, kesanggupan untuk menentukan suatu sikap yang memikul risiko terhadap apa yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu sahabat Fauzia. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Fauzia Handayani. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab dalam Islam. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu bagi perwujudan kesadaran dan kewajiban. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab dalam Islam juga tidak jauh pengertiannya dengan pengertian tanggung jawab secara umum. Tanggung jawab dalam Islam terkait dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah. Tanggung jawab dalam Islam terkait dengan balasan akan semua perbuatan manusia di dunia, yaitu berupa dosa dan pahala. Semua perbuatan manusia akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya eksistensi kebebasan dalam ekonomi Islam, yaitu kebebasan untuk memasuki pasar dan
bersaing di pasar serta melindungi hak kepemilikan. Kebebasan ekonomi juga menjadi cermin sejauh mana orang mengajar kegiatan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Selama tindakan mereka tidak melanggar hak-hak yang lain. Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam transaksi ekonomi. Dan pentingnya tanggung jawab dalam ekonomi Islam, yaitu tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia, yaitu sebagai wali Allah. Dalam konteks ini, manusia sebagai pelaku ekonomi dan apapun yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Pada bidang ekonomi, aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu karena manusia telah menyerahkan sesuatu tanggung jawab yang tegas memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial. Dari makalah kelompok kami, saya akan simpulkan. Kebebasan yaitu bingkai dengan tauhid yang artinya tidak bebasnya, tapi terkait dengan batasnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif. Pertama, perspektif teologi, dan kedua, perspektif usul fikih atau filsafat tasyri. Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara baik dan buruknya dalam mengelola sumber alam. Tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif. Berusaha untuk mencoba untuk tidak melakukan hal yang negatif dan berusaha melakukan hal yang positif. Tanggung jawab merupakan mengambil keputusan yang patut dan efektif, merupakan pilihan yang terbaik dalam batasan-batasan norma sosial. Kesanggupan untuk menentukan suatu sikap dan memikul resiko terhadap apa yang telah dilakukannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada sahabat Hamid. Terima kasih atas penjelasan materi dari Fozia. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.